bagaimana mengisi kemerdekaan, meningkatkan nasionalisme. Kalau dulu kita melaksanakannya dengan eh, penataran wawasan kebangsaan, dengan sosialisasi dan lain-lain. Tetapi sekarang zaman sudah berubah. Nah, akhirnya pendekatan pun yang kita lakukan juga sudah berubah, Mbak. Kita lebih sering melaksanakan kerjasama, kolaborasi dalam kegiatan bakti sosial dengan anak-anak muda. Kita ingin menanamkan bahwa kegiatan sosial yang non-profit ini kita membantu sesama ini tidak ada ruginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bicara dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam program Penyuluh Bicara, menebar hikmah merajut harmoni, podcast Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Rembang. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Dirgahayu Indonesiaku. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari spesial kemerdekaan Republik Indonesia, kami telah bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Letkol Armet Winner Pradana Diang Esos MMAS. Beliau adalah seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat yang saat ini telah menjabat sebagai Komandan Kodim 0720 Rembang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa untuk pertama kalinya di sini. Bapak, mungkin di hari kemerdekaan ini bisa diceritakan jenengan seorang TNI, makna kemerdekaan menurut jenengan itu bagaimana? Baik, terima kasih. Menurut saya pribadi, kemerdekaan ini dapat kita maknai yang sangat luas. Yang pertama, saya memaknai kemerdekaan Indonesia ini sebagai peran kita untuk merdeka, untuk menentukan nasib kita sendiri, tetapi itu dengan koridor-koridor yang memang sudah ada, yang ditentukan oleh para pendiri Republik ini. Kemudian saya ingin juga memaknai kemerdekaan Indonesia ini sebagai suatu kesempatan bagi kita, bagaimana kita mengisi dan menentukan nasib kita sendiri. Bukan berarti kita mengisolasi diri, tidak mau bekerja sama dengan negara lain, tidak mau berkomunikasi dengan orang yang lain, semata-mata karena kita bangsa yang merdeka. Tetapi kita merdeka dengan melaksanakan bagaimana kita bekerja sama dengan negara lain, bagaimana kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ada seluruhnya di Indonesia ini. Oke, kenapa sih, ini saya manggilnya komandan aja kali ya? Iya, boleh Pak, Oke, panggil komandan. kenapa sih kok komandan memilih jadi seorang TNI seperti itu? Ya, bagi saya TNI sebagai profesi ini adalah suatu hal yang luas karena saya melihat TNI saat itu, saat saya berkomitmen dan mendaftar untuk menjadi prajurit, saya melihat TNI adalah organisasi, adalah institusi yang bisa melaksanakan banyak hal dalam hal menolong warga Indonesia. Seperti contohnya apabila ada bencana alam. Apabila bencana alam, kita bisa melaksanakan operasi penanggulangan bencana alam. Kemudian kita juga bisa melaksanakan operasi-operasi yang lain, seperti pada saat saya tahun 2011 saya pernah 2010-2011 saya pernah tergabung dalam operasi Satgas bencana alam di Merapi. Kemudian sebelumnya tahun 2006, 2004 Desember, yaitu hampir 2005 itu saya tergabung dalam Satgas di Aceh saat bencana tsunami. Ya, di situ adalah salah satu, saya merasa itu adalah panggilan saya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial membantu sesama. Oke, itulah kenapa komandan memilih
menjadi seorang TNI. Iya, Berarti Mbak. ini cita-cita dari kecil ya, Komandan? Cita-cita dari kecil, iya, betul, Mbak. Oke, oke. Kalau saya baca CV singkatnya Komandan, Ya. itu eh, pasca sarjananya di Amerika Serikat. Mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalamannya Komandan ketika masa kuliah di sana. Iya, saya kuliah tersebut tahun Hmm, 2019 sampai dengan 2020. Di situ mungkin masih pada ingat semua kalau 2019-2020 itu masa-masanya Covid. oke, COVID Jadi ya. saya berangkat baik-baik saja, kemudian di dalam sana ada perubahan eh, SOP ketika kita masuk ke pandemi Covid. Nah, di sana saya merasakan bagaimana hidupnya yang katanya di negara Negara. maju lebih lebih baik semuanya, lebih stabil, tapi ketika dapat cobaan, dapat pandemi, itu mereka juga gonjang-ganjing juga. Hmm, Jadi, apabila suatu negara dihadapkan sama sesuatu yang baru, itu suatu negara itu diuji bagaimana dia bisa tampil utuh sebagai negara yang kuat. Nah, begitulah sama negara Indonesia, Mbak. Saya melihat, saat ini beberapa saat yang lalu, pada saat Covid, pada saat yang ada bencana-bencana yang lain, kita juga diuji, gitu. Jadi, semua negara ini diuji. Jadi, saya, eee, sangat concern apabila ada anak muda sekarang yang selalu membandingkan, "Indonesia ini kayak Indonesia gini, dengan negara lain. negara lain seperti itu." Seolah-olah negara lain itu lebih Lebih baik baik daripada daripada kita. negara kita. Ya, mungkin dalam satu hal mereka lebih baik, tetapi secara umum suatu negara itu, negara manapun, mau Amerika Serikat, mau, RRC, Hmm, itu sama semuanya. Apabila dia dapat suatu hal yang ya, baru, dapat cobaan, mereka akan diuji. Diuji ini bagaimana nanti dia, survive dari suatu cobaan. permasalahan cobaan itu, Mbak. Oke, karena semuanya pasti punya cobaannya sendiri-sendiri. Betul, Mbak. Nah, itulah di situ dibutuhkan kerjasama semuanya, kita mengisi kemerdekaan ini. Jadi jangan ada satu institusi pun yang merasa, "Aku yang paling hebat, kalau nggak ada aku, Indonesia akan hancur." Tidak ada, Iya. semuanya kita bekerja sama. Begitu juga di luar negeri yang negara maju pun juga sama, seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, ngomong-ngomong anak muda ini, gimana sih upaya yang dilakukan TNI untuk meningkatkan sikap nasionalisme, terutama untuk kaula muda yang tadi Ya, sering membandingkan negara kita dengan negara lain dan tentunya untuk masyarakat umum nih, Pak. ya, ya. Baik, Mbak, ini, pertanyaan yang sangat bagus nih, Mbak, karena kita menghubungkan dengan anak muda ini kan anak muda sekarang tidak sama dengan anak muda zaman Iya, saya dulu atau dengan zaman sebelumnya. Jadi, kita apabila bagaimana mengisi kemerdekaan, meningkatkan nasionalisme, mhm, kalau dulu kita melaksanakannya dengan, eee, penataran wawasan gimana? kebangsaan, dengan, sosialisasi dan lain-lain. Tetapi sekarang zaman sudah berubah. Nah, akhirnya pendekatan pun yang kita lakukan juga sudah berubah, Mbak. Kita lebih sering melaksanakan kerjasama-kerjasama, kolaborasi dalam kegiatan bakti sosial dengan anak-anak muda, karang taruna, di koramil-koramil kita, gaet untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Di sana kita ingin menanamkan bahwa kegiatan sosial yang non profit ini kita membantu sesama, ini tidak ada ruginya, walaupun ada mungkin mereka merasa waktunya bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa, bersifat profit. Mmm, Nah, tetapi di saat membuat kegiatan sosial dia akan, lebih membantu kepada sesama, dengan tujuan akhir nanti, kemampuan warga di wilayahnya yang dibantu tersebut bisa meningkat secara ekonomi, secara lain-lain seperti kesehatan yang meningkat, akhirnya ketahanan negara di wilayah tersebut dapat terjaga. mhm, Kemudian ada juga kolaborasi-kolaborasi ya seperti dengan Mbak Umi ini kan kita datang juga dengan anak muda, oke. kita mewadahi, bagaimana meningkatkan wawasan kebangsaan, nasionalisme melalui media Media sosial. sosial, ya. Jadi kita, sosialisasi melalui, Oke. Instagram, kemudian melalui YouTube, melalui podcast seperti ini. Nah, kita gencarkan karena
anak muda sekarang ini, ya ini warga aslinya internet sebenarnya. Mereka lebih banyak hidup di internet daripada Oke, di dunia nyata. lebih sering pegang gadget Betul, dibandingkan Mbak. Iya, betul. buku. Iya. Sekarang ini seperti itu. Iya, betul, Mbak. Oke, jadi begitu, Ge. Kalau sebagai, TNI, saya jadi penasaran nih, kira-kira ada nggak sih pahlawan yang menjadi idolanya komandan sampai akhirnya menjadi TNI seperti ini? Iya. Eee, pada saat saya masih ingat pada saat saya mendaftar, menjadi prajurit itu, saya saat itu sangat mengidolakan Panglima Besar Sudirman. Wah, sama dengan saya, Pak, Nah, berarti. Kebetulan sekali ini, kebetulan. kita mengidolakan, Iya, seseorang yang betul, Mbak. sama. Karena saat itu, Panglima Sudirman tuh saya rasa dengan sejarah-sejarah yang saya Mhm, baca, itu dia perjuangannya luar luar biasa. biasa. Di saat dia diperintahkan sama, presiden saat itu untuk sudah Sudah, menyerah, tetapi dia tetap iya, gerilya dengan semua yang ada. Jadi pada saat yang tepat, masyarakat internasional pun tahu bahwa, oh Indonesia ini masih ada, perjuangan rakyat Indonesia masih ada. Saya juga belajar dari Pak Dirman bahwa kemenangan sesungguhnya itu bukan menang pertempuran, tetapi menang perang yang secara keseluruhan. Jadi mungkin dalam pertempuran yang dilakukan Pak Dirman, ada, pertempuran di sini, pertempuran di sana, tidak harus menang, tetapi secara, eee, global peperangan Indonesia dengan, agresor itu bisa dilihat bahwa Indonesia ini masih ada. ada. Tadi saya jelaskan Mbak masalah, pertempuran sama peperangan, sama perang secara global. Mbak Umi sudah tahu belum bedanya pertempuran apa, peperangan apa? Belum, ini Nah baru mau saya tanyakan. nah Emang ini. bedanya apa sih? Kok Nah, dibilang gitu? begini Mbak, mungkin orang lain memaknai perang sama pertempuran itu suatu hal yang sama. Sama. Kalau bagi saya, bagi hal di, militer, itu pertempuran dan peperangan itu hal yang berbeda. Mmm, Pertempuran itu adalah, konflik yang terjadi, dalam peperangan. Jadi perang itu mmm, secara global, ada pertempuran, ada beberapa pertempuran. Jadi oh, oke oke. contohnya perang kemerdekaan. Nah, perang kemerdekaan itu ya terjadi tahun Empat 1942 sampai dengan 1945 empat atau bisa diperpanjang sampai empat lima. 1948 selesainya agresi militer Belanda kedua. Tetapi, di dalam perang tersebut, di dalamnya ada pertempuran-pertempuran. Mhm, Mungkin ada Palagan Ambarawa, kemudian ada Palagan-Palagan yang lain. Itulah pertempuran-pertempuran. Di dalam pertempuran itu Pak Dirman mungkin bisa kalah, bisa menang, bisa terjadi sesuatu karena pedoman dalam gerilya yang diajarkan, yang tertulis dalam bukunya Pak Yani, itu pokok-pokok perang gerilya, bahwa di situ disebutkan bahwa musuh lemah kita serang, musuh kuat kita pergi. pergi. Nah, di Oh, saat itulah berarti, perang gerilya itu bukan untuk bermaksud untuk memenangkan suatu pertempuran itu, tetapi hanya untuk menunjukkan kita ini masih kuat, kemudian melemahkan musuh, sampai akhirnya musuh lemah, baru kita serang, gitu, Mbak. oke. Jadi yang saya maknai pertempuran tadi itu hanyalah sebagian kecil dari peperangan. Nah, di situ saya belajar bahwa, eee, tidak harus entah kita sebagai prajurit atau sebagai manusia, kita harus memenangkan semua pertempuran. Ada saatnya Oke kita harus mengalah untuk memenangkan suatu peperangan, begitu, Mbak. oke. Kalau kita bicara sejarah, tadi kan Ya, kita sudah, menyinggung tentang Panglima Sudirman, berarti kita berbicara tentang sejarah. Sebenarnya peran TNI sendiri di masa-masa kemerdekaan itu seperti apa? Yang kita tahu nggih, kalau sejarahnya mungkin saya pengetahuannya lebih sedikit ya, mungkin bisa dijelaskan Komandan. Waktu itu TNI juga belum, namanya bukan TNI. TNI, ya, Nah, itu mungkin bisa diceritakan ya, peran TNI di masa-masa kemerdekaan waktu itu. ya. Pada saat itu memang benar yang dikatakan Mbak Umi bahwa TNI belum terbentuk secara institusi seperti sekarang ini yang terorganisir. Saat itu masih berbentuk seperti milisi-milisi, kemudian bergabung-bergabung, dan akhirnya, bisa menjadi suatu kelompok, tentara yang terorganisir. Nah, disitulah kenapa saat ini kita sering menggaungkan TNI Manunggal dengan rakyat,
kenapa TNI itu harus bersama rakyat, harus mendukung rakyat. Nah, karena kita sejarahnya seperti itu. Jangan dibandingkan kita dengan tentara di US Army atau dengan People Liberation Army di Cina. Kita punya sejarah yang berbeda. Jadi dulu TNI pada saat perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia ini awal mulanya memang dari masyarakat, dari rakyat-rakyat ini berkumpul, mereka tidak setuju dengan penjajahan, mereka merasa hidupnya kok seperti ini, mereka tidak bisa menentukan nasibnya seperti ini, akhirnya mereka bergabung. Jadi TNI ini ya sebenarnya bukan apa-apa, karena embrionya ini dari perjuangan masyarakat itu sendiri. Wadahnya TNI. Pada saat itu mungkin ada BKR, TKR, hingga akhirnya jadi TNI. Tetapi embrionya sendiri, perjuangan itu ada di masyarakat Indonesia. Kita hanya mewadahi. Kemudian perannya saat itu kita bisa mengorganisir, ya tentunya saat itu kita pernah belajar teknik kemiliteran itu dari Belanda saat itu. Kita melihat, kemudian kita ada ya betul Mbak. Kemudian pada saat Jepang juga ada warga masyarakat Indonesia saat itu yang tergabung dalam Heiho seperti eh, tentara peta itu juga itu kan bentukan dari Jepang. Nah, kemudian itulah perjuangan-perjuangan kita berdasarkan sejarah-sejarah yang lama itu kita berkumpul menjadi satu, terorganisir, akhirnya menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Jadi sama seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini adalah kemerdekaan ini bukan hanya peran TNI saja sebenarnya. Semua lini masyarakat saat itu menentang kemerdekaan dan TNI hanya wadahnya saja gitu. Jadi sekarang saya mengharapkan, mungkin juga sama rekan-rekan juga semua mengharapkan bahwa TNI ini sama dengan sejarahnya dulu, manunggal dengan rakyat, jadi satu dengan rakyat. Bagaimana TNI ini bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, gitu Mbak. Oke, kalau itu perjuangan ketika mempertahankan atau mengibarkan bendera merah putih di masa-masa terdahulu. Kalau untuk sekarang nih, tantangannya apa ini? Lebih besar zaman dulu atau lebih besar zaman sekarang? Tentunya tantangannya berbeda. Gimana? Ya, tantangannya kalau boleh saya menjelaskan bahwa tidak bisa ini kita bandingkan dulu sama sekarang, dulu lebih berat, sekarang lebih ringan. Karena tantangan yang kita hadapi berbeda. Mungkin tentara kita perjuangan zaman dulu, kita masukkan konsepnya pada saat ini nggak masuk. Dan saat ini dipakai masa lalu, apalagi lebih nggak masuk lagi. Karena perjuangan kita sekarang ini bukan hanya fisik saja. Gitu. Kita ada perjuangan seperti yang di media sosial kita jelaskan, bagaimana wawasan kebangsaan, nasionalisme. Tetapi tantangannya juga, ini juga lewat media sosial juga. Mereka juga bagaimana merusak mindset anak muda sekarang ini melalui YouTube, melalui film-film, melalui mungkin podcast juga yang di luar negeri, bagaimana mereka merusak akhlaknya orang Indonesia, kemudian bagaimana nasionalisme. Makanya tadi saya sempat menyebutkan bahwa banyak yang membandingkan, oh tentara Indonesia ini seperti ini, tentara luar negeri kok gini. Kan kita sejarahnya berbeda, perang yang kita hadapi berbeda. Keadaan yang kita hadapi berbeda gitu. Dengan sumber daya yang berbeda. Mungkin kalau di sana di Amerika tentara itu hanya fokus keluar, gitu, tidak ke dalam itu. Karena mereka ke dalamnya sudah siap untuk bencana alam, mereka sudah siap untuk kebakaran, pemadam kebakarannya udah siap di mana-mana. Untuk menghadapi banjir, mereka sudah siap. Semua ada fasilitasnya sudah siap. Sedangkan kita apabila tentara yang sudah tergelar di seluruh pelosok desa ini, terus hanya untuk menghadapi perang di luar, kan sayang sekali. Sedangkan kita ini adalah wujud negara itu hadir di tiap-tiap desa. Tiap desa itu pasti ada. Ya betul Mbak. Ada Babinsa, ada Danramil di tiap desa. Gitu. Jadi semua itu adalah perwujudan bahwa negara ini hadir di masyarakat.
Oke, Gitu, oke. Mbak. Kalau gitu, pesan untuk masyarakat dan khususnya generasi muda Ya, ini, Komandan, agar kita itu bangga dengan negara kita dan tidak terus membandingkan dengan negara lain itu apa nih, baik, Mbak, terima kasih. Ini saya akan memberikan pesan kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda untuk mengisi kemerdekaan, yaitu perlu diingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati sampai hari ini bukanlah pemberian, bukan hadiah, tetapi perjuangan dari para pendahulu kita. Jadi, kita semua menginginkan bahwa isilah kemerdekaan ini dengan dengan hal yang nyata. Belajarlah, isilah kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Bersatu, bukan memecah belah, membangun, bukan merusak. Mari kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini untuk kemajuan Republik Indonesia. Semoga peringatan kemerdekaan yang ke-80 tahun ini dapat kita nikmati hingga 1000 tahun ke depan. Amin Kita ya Rabbal. akan dapat menunjukkan, kita akan berkontribusi secara positif dengan tetap menjaga identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih Komandan, Winner nggih, Iya, atas obrolannya dan kesempatannya di sela-sela kesibukan panjenengan yang tentunya tidak bisa diragukan lagi. Terima kasih sekali lagi dan semoga pesan yang tadi disampaikan bisa sampai ke masyarakat luas dan khususnya ke generasi muda agar bangga dengan negara kita Indonesia yang sekarang ini, berusia merdekanya sudah 80 80 tahun, tahun. gitu. Oke, sahabat bicara dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan bersama Letkol Armet Winner Pradana Diang S. Sos MMAS, perwira menengah TNI Angkatan Darat yang saat ini menjabat sebagai Komandan Kodim 0720 Rembang. Dan sebagai penutup, di hari ulang tahun Republik Indonesia, kami ingin menyampaikan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera. Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajah. Kemerdekaan bukan hanya sekedar nostalgia sejarah, tapi kemerdekaan adalah tanggung jawab setiap manusia. Dirgahayu Indonesiaku, selamat ulang tahun yang ke-80. Demikian dari kami, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.